Jadi berumur 1 bulan saya papa udah pergi. Iya. Saya masih bayi, merah, papa sudah pergi, tinggal mama saya. Setelah udah besar, kita seperti ini, apalagi sudah berumah tangga, ternyata kita alami itu luar biasa. Didikan itu jadinya terasa sekarang. Nah, jadi kita udah ditempa dari kecil, ibaratnya apapun yang terjadi, apapun orang pengen sekali seperti itu karena kita sudah biasa menahan. Selamat malam, saya Fernando Stanggang, Green Brita TV. Malam ini kita kembali bertemu bersama dua tokoh perempuan yang luar biasa, yang selalu membaktikan dirinya untuk melayani sesama, khususnya para kaum perempuan yang ada di kawasan Danau Toba. Baik, kita akan ngobrol malam ini bersama Satika Simamora, Ibu Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, yang kesehariannya menjabat sebagai Ketua PKK, Ketua Dekranasda Tapanuli Utara, dan juga Ketua Yayasan Kanker Indonesia di Kabupaten Tapanuli Utara dan Bunda PAUD Kabupaten Tapanuli Utara, serta seorang penggiat sosial juga memerhati perempuan dan anak, yaitu Ibu Ria Borogurning. Langsung saja kita akan berbicara bersama dua tokoh yang luar biasa ini. Selamat malam, Ibu Satika Simamora, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Ya, apa kabarnya Bu Satika? Baik, puji Tuhan. Dan juga Ibu Ria Gurning, terima kasih nih bisa berkumpul bersama Green Brita walaupun sudah lelah di malam hari, memberikan waktunya untuk ngobrol bersama Green Brita TV. Baik, Ibu Satika, ini saya akan ngobrol dulu untuk Ibu Satika Simamora ya. Nah, ini namanya Satika Simamora. Biasanya orang Sartika, ini Satika. Nah, boleh dijelaskan sedikit, Bu Satika, nama yang agak berbeda dari yang lain ini, Bu? Ya, izin ya. Iya. Jadi seperti ini. Sebenarnya dulu sebelum papa saya udah almarhum. Iya. Jadi berumur 1 bulan saya papa udah pergi. Iya. Jadi saya masih bayi, merah, papa sudah pergi, tinggal mama saya. Nah, tapi waktu saya baru lahir, mungkin pada saat itu karena mama saya juga masih muda nikah sama papa saya, mungkin mereka punya riwayat waktu pacaran, waktu apa bagaimana susahnya mereka menikah. Jadi membuat nama saya itu kayak mungkin tinggalnya papa. Jadi ada riwayatnya sebelum menikah itu, sebenarnya nama saya itu ada Riwananya dulu. Cuma Riwana Satika. Cuma karena dulu panjangan katanya di rapor, di ijazah, akhirnya main buang aja itu Riwana. Jadi kalau papa saya hidup bisa marah itu sebenarnya. Jadi dibuang. Jadi sebenarnya papa meninggalkan nama dulu, memberikan nama kepada saya itu namanya Riwana Satika. Riwayat nasib saya tidak kawin. Jadi sebelum kawin mereka punya histori gitu sebenarnya. Jadi papa saya sebelum
menikah ada riwayatnya bagaimana susahnya mengejar mama saya. Kalau Ibu Satika ini lahir di Taman Utara juga? Lahir saya di Siantar, di Siantar. Oh gitu ya. Berarti anak Siantar ini ya? Anak Pematang Bandar sebenarnya. Pematang Bandar ya? Dulu karena papa dulu sekolahnya di Siantar, sekolah musik, guru musik juga. Jadi kami tinggal sama papa dulu, mama itu di Siantar. Lainnya di situ lah. Nah tapi setelah papa meninggal saya dirawat sama opung dari papa. Oh, dirawat sama opung? Opung dari papa. Oh, luar biasa. Berarti karena cuma saya anaknya papa, udah nggak ngetong, udah ada yang tinggalnya papa, hanya saya. Iya tuh. Nah, papa Siakangan kan, laki, jadi nggak ada. Opung Pangwaran. Opung Pangwaran ya. Berarti sebuah hidup yang luar biasa ya, tanpa orang tua dari mulai usia 2 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan. Saya lahir 17 Juli, papa saya meninggal 17 Agustus. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Baik. Lanjut sekolah SD, SMP, SMA masih di Siantar. SD, SMP di Pematang Bandar. Pematang Bandar. SMA di Medan, di Labuan Deli. Iya. Kemudian lanjut berkuliah. Kerja dulu di Jakarta. Oh. Baru sambil kuliah. Sambil kuliah. Di Jakarta. Nah, kenal Bapak ini, Bapak Bupati Taman Utara, Bapak Nison Nababan. Ini gimana ceritanya? Masalah saya lagi wisuda. Bapak dulu kan kerjanya di media Indonesia. Oh gitu ya. Meliput acara wisuda. Jadi melihatnya di situ, kenalannya di situ. Ketemu di situ pas saya lagi wisuda di Jakarta Convention Center. Berarti cinta lapangan lah ini ya? Cinta nggak tahu lah cinta apa itu. Yang pasti ketemunya di situ. Pas lagi meliput. Iya. Ya ketemunya di situ ya. Baik, luar biasa. Ternyata hampir nggak jauh-jauh juga dari kita ya, dari media. Orang-orang media. Jadi jangan dites karena suami saya juga orang media. Baik, luar biasa. Baik, Bu Satika, ini pasti punya punya semangat yang berbeda ya dari perempuan kebanyakan, karena dari mulai kecil tidak bersama orang tua. Tentunya ketika sudah menikah, pasti juga anak-anaknya diberikan porsi yang luar biasa perhatiannya. Nah, tetapi kan Ibu ini adalah seorang ketua PKK di Keranasda dan juga ketua Yayasan Kangkung. Saya dengar juga seorang pengusaha ya. Nah, gimana nih cara membagi waktu antara pekerjaan sebagai istri bupati dengan jabatan ex officio yang dijabat oleh istri bupati dan juga dengan keluarga? Iya. Yang pasti sih saya pikir karena kalau kita karena kebetulan saya dari kecil sudah dididik opung saya dan orang tua saya. Iya. Mama saya juga masih ada. Sudah dididik dari kecil itu kita memang hidupnya keras ya. Opung saya pendeta. Jadi saya dari pagi itu jam 4 pagi udah harus bangun. Semua udah terbiasa. Kita dilatih berdoa, membersihkan tempat tidur, masak segala macam. Walaupun sebenarnya opung saya juga dulu orang berada, tetapi kita udah dilatih bahwa kita harus dari kecil sudah dididik untuk hidup teratur. Artinya kalaupun kita mau kemana-mana udah siap. Iya. Tapi dulu waktu kecil kita diajarin seperti itu rasanya tersiksa. Iya. Dimana teman-teman bisa bermain, kita enggak gitu kan. Oh seperti itu ya? Sampai seperti itu perasaan pada saat namanya kita masih kecil ya. Iya. Kita lihat teman-teman lagi ini, kita nggak boleh keluar, teman-teman di luar masih main-main. Iya. Kita jam 6 sore udah harus masuk rumah, nggak boleh ini itu. Nah saat itu kita berontak. Setelah udah besar kita seperti ini, apalagi sudah berumah tangga, ternyata kita alami itu luar biasa. Didikan itu jadinya terasa sekarang. Nah, terasanya gimana nih? Terasa manfaatnya ya? Manfaatnya itu luar biasa karena jadi kita udah ditempa dari kecil, ibaratnya apapun yang terjadi, apapun orang bagaimana yang kita pengen sekali seperti itu, karena kita sudah biasa menahan segala sesuatunya supaya semua baik ya, sampai sekarang ternyata itu banyak sekali manfaatnya. Nah, artinya sama seperti saya sekarang setelah istri bupati juga sebagai ketua PKK, ketua Dekranasda, ya kan,
ketua Yayasan kanker, Bunda PAUD. Iya. Ini 4 posisi ini sangat berbeda, artinya cara penerapannya. Dimana kita tadinya saya waktu sebelum istri bupati kan orang kantor, jadi nggak pernah tahu bagaimana di pemerintahan itu. Jadi pada saat pertama itu jujur saya bingung juga ya, mana ini orang bukan orang udah bukan orang kantoran lagi ya, bukan orang di pemerintahan, jadi nggak tahu sebenarnya bagaimana sistemnya juga berbeda di swasta dan di pemerintahan itu. Tapi karena kita dari kecil juga udah dididik harus belajar, harus memahami segala sesuatu dan beradaptasi, akhirnya kita bisa. Jadi saya sebagai ketua PKK saya berhubungan dengan ibu-ibu, lansia, dan itu harus saya bisa posisi seperti itu. Bagaimana saya harus memahami posisi mereka, apa kemauan mereka, dan apa yang hari-hari yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Itu saya sebagai ketua PKK. Nah, kalau saya sebagai ketua Dekranasda, saya berhubungan dengan orang-orang yang harus kreatif, harus bisa menghasilkan segala sesuatunya menyangkut dengan kesejahteraan, pengrajinan segala macam. Ini juga berbeda treatmentnya. Bagaimana handicraftnya Tapanuli Utara dikenal orang ya? Iya. Bagaimana supaya ini bukan hanya kita bisa membuat, ini kita juga harus tahu pasarnya kemana. Betul. Dan kadang-kadang udah di depan mata juga rezeki kalau kita hadapi para pengrajin-pengrajin yang nggak ada kemauan juga, kita harus bisa menghayo-hayokan. Ini sebenarnya sangat sulit, luar biasa. Jujur kalau mungkin kita kalau dengan mesin kita tinggal menggerakkan mesin itu, tetapi kalau dengan orang kita harus dari segala segi, baik itu dari segala kondisi fisiknya kita harus melihat, moodnya seseorang ini kita harus bisa menganjuk, harus bujuk segala macam. Nah, sementara padahal yang kita perjuangkan untuk dirinya. Dia sendiri ya. Nah, inilah saya sebagai ketua Dekranasda ada banyak hal yang kita hadapi. Tetapi saya percaya ini akan bisa terjadi berhasil kalau kita apapun ceritanya, kalau batu aja kan kalau diiniin terus pakai air kan akan luntur juga. Nah, itulah kita sebagai ketua Dekranasda. Sebagai ketua Yayasan Kanker, nah bagaimana kita harus berhadapan dengan yang sakit, orang yang tidak mampu, yang nggak punya apa-apa tapi kondisinya sakit. Nah, ini bagaimana posisi kita di sini? Ini kalau mencarikan solusi pengobatannya juga. Saya seorang istri bupati misalkan, orang berpikir saya punya duit banyak, yang mungkin seakan-akan saya bisa menciptakan uang. Gampang duit. Ternyata, tapi saya selalu mengajarkan kepada setiap saya turun itu selalu mengajarkan bukan duit segala-galanya. Artinya kalau kita benar-benar pasrah, tulus, memohon ampun ataupun memohon belas kasih Tuhan, saya pikir penyakit itu timbul dari pikiran. Apapun, penyakit apapun pasti semua dari pikiran, tingkat kestresan kita. Nah, uang perlu, tetapi motivasi juga perlu kepada teman-teman atau saudara kita yang sakit. Nah, ini saya sebagai ketua Yayasan Kanker, inilah yang selalu saya lakukan. Nah, Bunda PAUD ini bagaimana kita berhadapan dengan anak-anak kecil yang kadang-kadang mungkin mereka berpikir Bunda itu bisa, kalau namanya Bunda itu apapun bisa akan selesai dengan sebentar saja. Intinya mereka minta apa harus ada. Nah, ini kan kalau anak-anak kan selalu begitu kan. Nah, ini selalu berusaha. Makanya setiap saya turun selalu saya membawa apa yang diperlukan anak-anak, mau susu, buku, baju, saya selalu ada di mobil saya. Karena mereka sudah berpikir seorang bunda, walaupun sebenarnya hanya susu satu yang kecil, jika kita berikan itu, mereka sudah berpikir ini dari bunda, artinya bunda harus memberikan itu kepada. Nah, ini kadang-kadang posisi-posisi ini caranya itulah, kita sebagai orang Batak Boruni Raja, kita harus tahu menempatkan posisi kita di situ. Saya pikir kalau kita bisa menempatkan posisi kita di mana saja dan kondisi apa, saya pikir bisa semua dengan gampang kita kerjakan. Berarti luar biasa sekali nih, Bu Satika. Dari mulai anak-anak diurus nih, baru kemudian sampai orang tua, baru kemudian orang sakit ya. Semua. Sampai ibu-ibu kaum muda yang biasanya malas-malas itu gimana menggerakkan itu lagi. Kadang-kadang mereka nggak usah mengerjakan hal lingkungan, mungkin kamar mandinya aja nggak dibersihkan. Nah, besok dia jatuh baru dia mengeluh. Nah, kan ini ibu-ibu muda juga
berpikir, mungkin mereka berpikir dengan sendiri akan bersih sendiri, belum tentu. Nah ini di PKK ini harus saya latih mereka, bahkan saya harus terjun sendiri, ikut menyikat kamar mandi, ikut membuang air-air yang ada di ember-ember supaya tidak terisi air-air yang jentik-jentik untuk nyamuk ya, jadi kita kalau turun itu kita harus sampai lihat detail itu, memberikan contoh kepada mereka. Kadang-kadang nggak usah jauh-jauh, nggak usah bantuin anak orang, misalkan anaknya sendiri aja, misalkan ingusnya ada aja, mereka nggak mau ngapus. Jadi saya selalu tuh kalau turun ke desa itu saya nggak bisa lihat anak yang ingusan. Bahkan saya selalu sampaikan kepada ibu camat, ibu kepala desa, mereka udah tahu kalau ibu turun nggak boleh lihat anak yang ingusan. Nah ini kadang mungkin ibu-ibu PKK, apalagi ibu-ibu kaum muda, mungkin buat mereka mungkin sepele. Nah, tapi bagi saya itu efeknya sangat besar. Kebayang nggak kalau dia ingus-ingusnya sampai kering, terus nanti dia akan demam kan? Karena dia kan namanya infeksi kan, demam. Nah, kan jadi timbul sakit yang baru. Padahal kan sebegitu gampangnya menghapus ingus anak. Nah itu kadang kan hal yang simpel. Tetapi kita Batak mungkin ya, itulah yang saya temukan pertama sekali di sini. Nah ini kan kita harus memberikan contoh. Saya pikir kalau kita kerjakan dengan selalu dan memang kita tulus, pasti juga mereka akan bisa mengikuti. Baik, luar biasa nih Bu Satika. Ngomong-ngomong ini, anaknya udah berapa dan paling besar sekolahnya? Oh, kami 10 tahun kosong. Anak 2 kembar cowok, masih umur 9 tahun, kelas 4 SD. Oh, berarti masih kelas 4 SD. Kita terlambat punya anak 10 tahun. Baik, terima kasih. Demikian tadi ngobrolan kita bersama Ibu Satika Simamora, Ibu Bupati Kabupaten Tapal Utara. Dalam seluruh kesibukannya dan di dalam seluruh pelayanannya, dia yakin dan percaya bahwa ketika dia bisa melayani, membantu orang tua, membantu para ibu dan anak-anak, dia juga yakin Tuhan akan memelihara keluarganya dan anak-anaknya juga sebagai sebuah prinsip kehidupan yang dipegang oleh Bu Satika Simamora. Dan juga Ibu Ria Gurning yang tidak pernah henti untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan orang-orang yang kesulitan di kawasan Danau Toba, khususnya Kabupaten Samosir. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi inspirasi dan juga menjadi semangat bagi kita untuk berbuat kebaikan pada siapapun di lingkungan kita yang membutuhkan pertolongan kita. Saya Fernando Stanggang, Green Berita TV, Horas.